Ya, pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Lukman Hakim, analis Sandar Arta Mas Berjangka. Ya, Pak Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung saja, bagaimana pergerakan harga komoditas hari ini? Untuk perdagangan harga komoditas hari ini mengalami kenaikan. Harga kopi naik 950 menjadi 65.250. Harga olain naik 320 menjadi 8.725. Gold naik 1.650 menjadi 826.300 dan kakao di harga 29.270. Sementara emas logo naik tipis menjadi 1.715 per ounce. Oke, baik. Arabica masih menjadi komoditas yang paling tinggi saat ini. Anda melihatnya bagaimana peluangnya untuk pekan ini? Untuk pekan ini harga kopi sampai akhir bulan termasuk juga harga kakao ini bisa berharap naik mengingat adanya normalisasi ya. Normalisasi ini membuat konsumsi publik kemungkinan bisa hidup kembali sehingga ada peluang kenaikan permintaan walaupun untuk menjadi normal lagi sama seperti sebelum wabah ini terjadi mungkin akan butuh waktu yang agak lama. Tapi ada peluang untuk naik sampai akhir Mei seperti ini. Oke, Pak Lukman, kabarnya hari ini harga emas turun begitu, betulkah ini? Dan katanya diprediksi mengalami volatilitas yang tinggi juga akibat tensi Amerika-Tiongkok. Ini seperti apa perdagangannya? Ya, perdagangan emas di bursa memang mengalami penurunan yang cukup signifikan ya akibat risk appetite yang terjadi, di mana para investor kembali memburu saham-saham setelah terjadi pencabutan lockdown. Itu yang membuat para investor kembali masuk ke bursa saham. Terlebih lagi setelah ada kemajuan dalam upaya pencarian vaksin COVID-19, membuat harga emas dalam perdagangan turun sampai 29,90 per troy ounce atau turun 1,7% menjadi 1705,60 per troy ounce. Namun demikian, penurunan seperti ini masih dianggap sebagian pihak wajar dan justru menjadi peluang yang cukup bagus. Mengingat saat ini tren jangka panjang masih tetap bullish dan harga masih di atas level support di 1690. Jadi ada peluang harga kembali lagi rebound dalam waktu dekat ini kembali ke 1750 per troy ounce. Walaupun perlu diingat dalam perdagangan dalam jangka pendek, harga emas masih kemungkinan untuk mengalami koreksi hingga ke 1670. Demikian. Oke, bagaimana dengan olain, Pak Lukman? Rekomendasi Anda terhadap olain seperti apa untuk pekan ini? Harga olain kemungkinan juga masih akan naik ya. Mengingat ada kenaikan yang terjadi di pasar komoditas minyak, ya, di mana harga minyak dunia di atas 30 per barel dan sejumlah pencabutan yang terjadi membuka harapan adanya kenaikan konsumsi bahan bakar. Hal ini pada akhirnya akan mendorong juga permintaan olain dalam waktu dekat ini bisa membuat harga olain kembali lagi ke 9.000. Baik, soal persiapan dari pemerintah sendiri menghadapi new normal, bagaimana pengaruhnya terhadap komoditas kita di pekan ini? Untuk persiapan new normal tentu akan membuat perdagangan akan menggeliat ya. Bahwa normalisasi di sini akan mengembalikan daya konsumsi masyarakat, itu yang diharapkan. Walaupun tren dari COVID itu sendiri masih cukup tinggi, hingga sampai benar-benar vaksin ini bisa ditemukan dan bisa didistribusikan, maka harga komoditas itu sebetulnya masih dalam posisi tertekan. Sehingga proses kenaikannya mungkin tidak akan cepat, namun ada peluang kenaikan yang ya bisa menjadi peluang lah dalam waktu dekat ini. Baik, ini adalah 2 hari terakhir untuk meninggalkan bulan Mei. Bagaimana pergerakan komoditas dan prediksi Anda untuk bulan depan, Pak Lukman?
seperti umumnya perdagangan komoditi ya, di akhir kontrak itu akan selalu ada aksi jual dari para pelaku pasar untuk menghindari penyerahan dan kebutuhan margin yang tinggi. Hal ini membuat harga komoditi dalam 2 hari ke depan mungkin akan mengalami tekanan, walaupun tekanan itu juga akan diimbangi dengan sejumlah sentimen positif termasuk normalisasi itu tadi. Demikian. Baik, untuk rekomendasi pelaku pasar mungkin yang terakhir apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk pekan ini? Untuk pekan ini banyak peluang ya dari penurunan yang terjadi dalam 1 hari atau 2 hari terakhir ini, di mana di tengah tren kenaikannya misalnya emas, ini justru akan menjadi peluang yang bagus bagi para investor untuk membukukan kembali investasinya. Setelah mengalami koreksi harga yang cukup nyata, maka potensi kenaikan emas itu bisa terbuka. Secara gamblangnya ada peluang setidaknya 50% dari penurunan sebelumnya yang bisa menjadi potensi keuntungan yang bisa diraih. Mengingat harga emas secara teknis dan fundamental itu masih bullish. Demikian. Baik, Pak Lukman, terima kasih untuk analisanya. Demikian tadi pemirsa, Lukman Hakim, analis Standard Artamas Berjangka.